PSMS Medan resmi melepas 6 pemain andalan mereka jelang Championship Liga 2 musim 2025 hingga 2026. Keputusan ini cukup mengejutkan, mengingat sebagian besar dari mereka merupakan pemain yang menjadi andalan sepanjang musim lalu. 6 pemain yang dilepas bukanlah nama sembarangan. Mereka berperan penting dalam menjaga stabilitas tim, meskipun PSMS gagal lolos ke babak semifinal Liga 2 musim sebelumnya. Para pemain tersebut tampil reguler dan menjadi bagian penting dari skema permainan yang dibangun musim lalu. Lepasnya mereka tentu menyisakan tanda tanya besar soal arah pembangunan skuad PSMS untuk musim ini. Lebih mengejutkan lagi, hingga saat ini PSMS Medan belum memiliki pelatih kepala. Posisi strategis ini masih kosong dan belum diumumkan secara resmi oleh manajemen klub. Tanpa sosok pelatih utama, tentu sangat sulit membentuk tim yang solid dan melakukan seleksi pemain secara maksimal. Dengan waktu persiapan yang makin terbatas menuju babak championship, situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan supporter. PSMS kini dituntut bergerak cepat, baik dalam hal rekrutmen pelatih maupun membangun kembali komposisi tim yang kompetitif. Apakah PSMS sedang menyiapkan kejutan besar dengan pelatih anyar? Atau justru tengah menghadapi tantangan internal dalam proses regenerasi skuad? Simak selengkapnya dalam video ini, karena kami akan bahas secara rinci daftar pemain yang dilepas dan situasi terkini PSMS Medan. 1. Juninho Cabral. Salah satu nama besar yang resmi dilepas PSMS Medan jelang kompetisi Championship Liga 2 musim 2025 hingga 2026 adalah Juninho Cabral. Penyerang asal Brasil berusia 33 tahun ini menjadi sosok penting di lini depan PSMS sepanjang musim lalu dan dikenal sebagai mesin gol andalan Ayam Kinantan. Cabral tampil konsisten dengan catatan impresif, bermain dalam 22 pertandingan di semua kompetisi, dan berhasil mencetak 15 gol serta menyumbang 2 assist. Kontribusinya sangat vital dalam menjaga daya gedor PSMS, terutama saat menghadapi laga-laga krusial di babak penyisihan grup. Namun, secara mengejutkan manajemen memutuskan tidak memperpanjang kontraknya. Juninho Cabral kini resmi pindah ke klub Liga 2 lainnya, Sumsel United, dengan status bebas transfer. Kepindahan ini tentu menjadi kehilangan besar bagi PSMS, mengingat Cabral adalah salah satu pemain asing paling produktif di Liga 2 musim lalu. Keputusan melepas pemain dengan nilai pasar sebesar 1,74 miliar rupiah juga menimbulkan tanda tanya. Apakah ini bagian dari strategi permajaan tim, efisiensi anggaran, atau memang ada target pemain baru di posisi yang sama? Yang jelas, PSMS kini harus segera mencari pengganti sepadan untuk mempertahankan ketajaman lini serang mereka di babak championship nanti. 2. Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat menjadi nama besar berikutnya yang resmi dilepas PSMS Medan jelang bergulirnya Championship Liga 2 musim 2025 hingga 2026. Pemain asal Medan ini bukan hanya salah satu pilar utama, tetapi juga menjabat sebagai kapten tim sepanjang Liga 2 musim lalu. Pemain berusia 34 tahun ini dikenal sebagai penyerang sayap kanan yang memiliki pengalaman, visi bermain, dan kepemimpinan kuat di lapangan. Selama memperkuat PSMS di semua ajang, Rahmat mencatatkan 61 penampilan, dengan torehan 21 gol dan 10 assist, kontribusi yang sangat signifikan untuk seorang pemain sayap. Namun, kebersamaan Rahmat dan PSMS resmi berakhir. Ia kini bergabung dengan klub Liga 2 lainnya, Sumsel United, dengan status bebas transfer. Nilai pasarnya saat ini berada di angka 1,30 miliar rupiah, menandakan bahwa ia masih memiliki nilai jual tinggi meski usia tak lagi muda. Keputusan manajemen PSMS melepas sang kapten tentu memunculkan berbagai spekulasi. Apakah ini sinyal revolusi besar dalam tubuh tim? Atau sekadar rotasi untuk memberikan tempat bagi wajah-wajah baru? Yang pasti, kehilangan pemain sekaliber Rahmat Hidayat akan menjadi tantangan tersendiri bagi PSMS dalam membangun ulang kekuatan tim untuk bersaing di Championship Liga 2 nanti. 3. Ihsan Chen. Ihsan Chen menjadi salah satu pemain muda potensial yang resmi dilepas oleh PSMS Medan jelang bergulirnya Championship Liga 2 musim 2025 hingga 2026. Pemain berusia 21 tahun ini berposisi sebagai penyerang sayap kanan dan dikenal dengan kecepatan serta mobilitasnya di sektor sayap. Meski masih tergolong muda, Ihsan telah menjadi bagian penting dari skuad PSMS musim lalu. Ia tampil sebanyak 39 pertandingan di semua kompetisi, dengan kontribusi 3 gol dan 5 assist. Perannya seringkali menjadi pembeda, terutama dalam membongkar pertahanan lawan lewat penetrasi dari sisi kanan. Dengan potensi besar yang dimiliki, tidak heran jika Ihsan Chen kini resmi pindah ke klub Liga 1 Indonesia, PSIM Yogyakarta, dengan status bebas transfer.
Langkah ini menjadi lompatan besar dalam karirnya, mengingat ia naik kasta dari Liga 2 ke Liga 1 pada usia yang masih sangat muda. Nilai pasarnya yang mencapai 1,74 miliar rupiah mencerminkan kualitas dan prospek jangka panjang yang dimilikinya. Bagi PSMS, kepergian Ihsan tentu menjadi kehilangan besar, terutama dari sisi regenerasi pemain lokal. Kini, tantangan bagi manajemen PSMS adalah menemukan pengganti sepadan yang mampu mengisi kekosongan di lini serang, khususnya sektor sayap kanan. 4. Irwanto Bajo. Irwanto Bajo menjadi salah satu pemain senior yang juga resmi dilepas oleh PSMS Medan menjelang digelarnya Championship Liga 2 musim 2025 hingga 2026. Pemain berposisi sebagai bek kiri ini berusia 36 tahun dan merupakan salah satu pemain berpengalaman di skuad PSMS musim lalu. Dengan jam terbang tinggi dan ketenangan dalam mengawal sektor kiri pertahanan, Irwanto tampil cukup konsisten sepanjang musim. Ia mencatatkan 20 penampilan di semua kompetisi, serta menyumbangkan 1 assist. Meski kontribusi ofensifnya minim, perannya dalam menjaga kestabilan lini belakang sangat terasa dalam permainan tim. Namun, manajemen PSMS memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Irwanto kini resmi bergabung dengan Sumsel United, klub sesama peserta Liga 2, dengan status bebas transfer. Dengan nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah, Irwanto masih dianggap sebagai aset berharga, khususnya dari segi pengalaman dan kepemimpinan di lapangan. Kepergian Irwanto menandai salah satu proses regenerasi yang tengah dijalankan PSMS. Melepas pemain senior tentu membawa risiko, terutama dalam hal stabilitas dan kedewasaan tim, namun bisa menjadi langkah strategis untuk memberi ruang kepada pemain-pemain muda berbakat. Kini, PSMS dituntut untuk segera mencari pengganti yang tak hanya kuat bertahan, tapi juga mampu memberikan kontribusi di kedua sisi lapangan. 5. Kurniawan Karman. Kurniawan Karman menjadi pemain berikutnya yang resmi dilepas PSMS Medan menjelang digelarnya Championship Liga 2 musim 2025 hingga 2026. Pemain berposisi sebagai bek kanan ini merupakan salah satu pilar utama di lini pertahanan PSMS musim lalu. Meski sudah berusia 34 tahun, Kurniawan tetap tampil solid dan konsisten sepanjang musim. Ia mencatatkan 37 penampilan di semua kompetisi, serta menyumbangkan 2 assist. Selain kemampuan bertahan yang baik, ia juga dikenal sebagai pemain yang mampu membantu serangan dari sisi sayap. Namun, manajemen PSMS memilih untuk tidak melanjutkan kerja sama dengannya. Kurniawan kini resmi bergabung dengan Sumsel United, klub Liga 2 lainnya, dengan status bebas transfer. Nilai pasarnya saat ini berada di angka 434,54 juta rupiah, menjadikannya salah satu pemain berpengalaman yang cukup terjangkau secara finansial. Keputusan ini mempertegas langkah PSMS dalam melakukan perombakan tim secara menyeluruh, termasuk di sektor pertahanan. Lepasnya Kurniawan tentu menimbulkan kekosongan di posisi bek kanan yang harus segera diisi, baik oleh pemain muda berbakat maupun rekrutan anyar dengan kualitas sepadan. PSMS kini ditantang untuk membentuk pertahanan yang lebih segar namun tetap tangguh, demi menjaga ambisi mereka untuk bersaing di babak Championship dan meraih tiket promosi ke Liga 1. 6. Nathan Fariel. Nathan Fariel menjadi nama terakhir dalam daftar 6 pemain yang resmi dilepas PSMS Medan menjelang Championship Liga 2 musim 2025 hingga 2026. Pemain berposisi sebagai penyerang sayap kiri ini merupakan salah satu talenta muda berbakat yang sempat mencuri perhatian musim lalu. Meski baru berusia 19 tahun, Nathan sudah mendapatkan kepercayaan tampil di tim utama. Ia mencatatkan 15 penampilan di semua kompetisi, dengan torehan 1 gol dan 1 assist. Kontribusinya memang belum besar secara statistik, namun kehadirannya menunjukkan potensi besar untuk berkembang di masa depan. Namun, PSMS memilih untuk melepas sang pemain muda. Nathan kini resmi bergabung dengan Sumsel United, sesama klub Liga 2, dengan status bebas transfer. Dengan nilai pasar 434,54 juta rupiah, Nathan menjadi investasi menarik bagi klub barunya yang mungkin melihat potensi jangka panjang darinya. Keputusan melepas pemain muda seperti Nathan bisa menjadi bagian dari strategi rotasi skuad atau ketatnya persaingan di sektor sayap PSMS. Namun hal ini juga bisa menjadi alarm bagi manajemen agar tidak kehilangan terlalu banyak pemain potensial di usia emas perkembangan. Kini, PSMS harus fokus pada pembentukan ulang komposisi tim, termasuk menyiapkan pelapis muda di lini serang yang bisa berkembang seiring kompetisi berjalan. Lepasnya 6 pemain andalan sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa PSMS Medan sedang melakukan perombakan besar-besaran menjelang babak Championship Liga 2 musim 2025 hingga 2026. Dari pemain senior berpengalaman seperti Rahmat Hidayat dan Irwanto Bajo, hingga pemain muda potensial seperti Ihsan Chen dan Nathan Fariel, semua dilepas dengan status bebas transfer.
Yang menarik, sebagian besar dari mereka justru memilih bergabung dengan klub lain di Liga 2 seperti Sumsel United. Bahkan ada yang naik level ke Liga 1 seperti Ihsan Chen. Ini membuktikan bahwa kualitas mereka masih sangat dibutuhkan oleh tim-tim lain di kompetisi nasional. Namun di sisi lain, kondisi PSMS menjadi sorotan. Tanpa pelatih kepala dan kehilangan banyak pemain inti, persiapan menuju championship bisa menjadi tidak ideal jika tidak segera diatasi. Tantangan besar menanti manajemen untuk segera membentuk tim baru yang kompetitif, termasuk mendatangkan pelatih dan pemain pengganti yang sepadan. Apakah langkah ini akan membawa PSMS kembali ke jalur promosi? Atau justru menjadi awal dari fase transisi panjang? Yang jelas, para pendukung setia Ayam Kinantan berharap keputusan ini menjadi bagian dari strategi besar demi mengembalikan kejayaan PSMS Medan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.